guys, kita udah keluar dari hotel. Ini hari yang kesekian perjalanan kita lewat lintas tengah. Dan kita start dari Muara Enim, kilometer 2083. Jadi sebenarnya di Muara Enim ini kalau banyak yang was-was gitu ya, yang dengar rumor kejahatan, alhamdulillah kita semalam aman banget gitu ya, karena daerah dari mulai Lahat juga udah rame banget di jalan. Walaupun kiri kanan itu rumah penduduk jarang, tapi di perjalanan itu kita masih banyak iring-iringan kendaraan. Muara Enim siang hari. Kota Prabu Muli. Usahakan ya guys untuk selalu mengikuti petunjuk arah yang ada di jalan, karena setiap misalnya ada belokan, nanti akan ada petunjuk arah untuk menyatakan belok gitu ke kota yang kita tuju. Oke guys, petunjuk jalan menunjukkan kota Palembang karena kita sudah di Prabu Muli ya. Ini ada Tugu Nenas khas Prabu Muli. Kita sekitar setahun lebih 2 bulan guys tinggal di Prabu Muli. Sekarang sudah 1 Januari 2021 guys. Sudah setahun, hampir setahun ya kami meninggalkan kota Prabu Muli. Tapi rasanya tuh kayak masih di sini gitu ya. Gimana perasaannya Ayah Nay mau melewati kantor Prabu Muli? Pengen ngopi Oke, start dari sini guys. Wah, kangen banget. Wah, jadi ngebayangin aktivitas-aktivitas dulu saat masih tinggal di komplek perumahan ini ya guys. Dan ini waktu baru beres Jumatan ya. Wow, dadah teman, Mbak Eka, Bu Ii, ibu-ibu semuanya, terus bapak-bapak juga yang pernah sekantor sama Ayah Nay. Aduh, kangen banget. Gak nyangka bisa ngelewatin dari sini lagi walaupun gak bisa mampir ya. Tapi terasa banget kangennya. Guys, Ayah Nay itu sampai speechless. Baik, Cilili. Wah, Cilili kangen banget nih pempek Semar. Apa kabar, Cek? Liburan tahun baru di kemana, Cek? Oke. Dan Mbak Desti, Wahaba, Atro Hadran,
Nyo kamu lewat daerah Wadron beh. Nah ini jalur ke sekolah Nay guys, ke TK Al Hasanah. Pada ustazah salam dari Nay yang lagi bobo kota Prabu Muli guys. Nah, biasa kita kalau ke mall tuh ke sana ya, ke City Mall. Nah, daerah sini biasanya tuh paling banyak yang jual nenang. Apa kabar? Masih di Palembang atau udah di Banda Aceh? Bang Bastian masih di Aceh? Semuanya yang di Palembang? Baik guys, kita memasuki gerbang tol Indralaya. Oke, setelah 2 tahun ya guys, akhirnya kita masuk. Permisi Pak, Baik, sini. Oke, saya mau tanya info ke dulu. Bakahuni. Iya. Nanti Bapak lewat mundur aja Pak, putar balik lewat jalan lintas timur. Oh ini nggak bisa ya? Ya bisa Pak, karena tol Jakabaring ditutup Pak. Oh, tol Jakabaring itu tuh. Jadi saya harus lewat Kayu Agung Pak ya? Iya, ada kayak Agung. Oh iya ya. Jadi lurus aja Pak ya? Iya. Makasih Pak ya. Iya ya. Baik guys, ternyata tol Jakabaring ditutup untuk arus balik per ini 1 Januari 2021 ya. Kita disuruh balik oleh petugas mengambil di Kayu Agung, Lampung. Jadi tips untuk pemudik harus sering-sering bertanya apabila ada keraguan ya guys. Baik guys, jadi setelah kita tadi putar balik, kita menuju tol Kayu Agung ya guys. Oke guys, jadi dari ke Kayu Agung menuju Bakauheni kira-kira 4,5 jam ya guys. Ini guys, rest area yang terdekat. Kali pertama kami
melewati tol pada malam hari ya guys. Jauh ini sih tidak ada kendala gitu ya. Ini pukul 6:30. Baik, ini hujan deras ya guys. Hari ini kita pukul 19 di kilometer 155. Ini deras sekali hujannya. Subhanallah guys, ini hujannya semakin deras ya. Hujannya perlahan reda. Guys, kita ketemu lagi dengan rest area di kilometer 112. Oke, jadi kita mau isi pertamax dulu ya biar aman ya guys. Barusan juga ayah Nay udah pipis ya, nggak tahu di mana karena di sini ternyata toiletnya belum ada guys. Ada di sana. Oh ada, tapi jauh banget dan itu masih bangunan darurat. Jadi abang tadi pipis di mana? Balik dinding. Ayah Nay pipis di balik dinding guys. Kita melanjutkan kembali perjalanan ya guys, dan kita mengejar, mudah-mudahan bisa dapat kapal yang pukul 21.30. Walaupun kita udah beli tiket yang 22.45 jadwalnya ya. Nah, jangan sampai silap ya guys. Kita memilih ke pelabuhan penyeberangan Bakauheni. Deg-degan guys, ini berapa ya tarif tol? Oke, 283.000 ya guys. Oke, kita akan membeli tiket ya guys. Jelas. Oke guys, jadi kita sudah memperoleh tiket ya. Kita diarahkan ke kiri ujung dan mudah-mudahan kita bisa masuk ya ke kapal. Tuh, ke kapal. Ini tulisan ke kapal. Oke, langsung aja terus ke belakang. Ya. Oke, kita mengantri dulu guys. Apakah kita bisa masuk atau tidak? Kita tunggu setelah ini. Oke, jadi ada petugas yang menyuruh. Kiri ada apa? Nggak ada. Tuh, suruh maju. Oke, kita disuruh maju ya guys. Nah, itu di sana tuh antrian mobil. Nah, dan kita kebagian di baris ketiga. Apakah bisa masuk atau tidak? Wallahu alam. Tapi sampai saat ini mobil dari kapal terus-terusan keluar ya. Oke, yang baris kedua udah ditutup guys, dan sekarang giliran baris ketiga kita guys. Apakah kita masuk guys? Bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, ini kita suruh maju guys. Bismillah ya Allah, mudah-mudahan ya guys. Jadi sejauh ini saat kita masuk ke pelabuhan belum ada pemeriksaan rapid, baik antigen maupun yang biasa ya guys. Alhamdulillah ya Allah, kita dapat yang jam 9:30 ya guys. Kita naik kapal guys. Allah. Di bawah guys. Mobil yang sudah masuk. Jadi kalau di pos tadi kita akan mendapat tiket seperti ini ya. Sedangkan yang lembar A itu diambil oleh petugas pada saat hendak naik kapal.
gitu ya guys. Dapat memasuki pelabuhan 2 jam sebelum jadwal keberangkatan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Degan naik karena tidur. Dear customers, thank you for choosing as Express Ferry Service. Primary purchasing can be registered from 6 days until 5 hours before scheduled departure. Tapi tadi ceritanya saat kita masih berlayar kapalnya itu ombaknya guys kerasa banget ya Nay. Gimana ya? Ini kan kapal besar gitu ya guys. Biasanya kalau ada ombak itu nggak kerasa. Berbeda halnya dengan kapal kecil lah, itu ombak kecil juga akan terasa banget gitu ya. Nah ini tadi dengan kapasitas mobil yang super banyak ini, oh iya bener, jadi kapalnya itu kan harus seimbang ya guys. Jadi ya kiri kanan harus ada yang menyeimbangkan gitu ya. Oke, kita disuruh untuk bergerak. Nah ini goyang-goyang guys, karena emang ombaknya ini sangat gede gitu ya. Makasih Pak. Pak. Bismillah. Oke. Kapalnya ya guys. Apa naik? Nah, jangan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Allah, alhamdulillah. Lumayan deg-degan guys. Sejak masuk ke wilayah Bakauheni sama sekali tidak ada pemeriksaan dokumen rapid antigen seperti yang dikabarkan gitu ya. Dan ya sejauh ini tidak ada pemeriksaan apapun, baik itu di tol maupun di pelabuhan atau di dalam kapal.